Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, izinkanlah saya, Alvendo Ananditya, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk menyusun tugas ilmu negara dengan pembahasan fungsi negara. Saudara-saudara yang sekalian, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kami. Saya bersertakan saya, Ziki Miftahul Irawan, akan berbagi cerita dan sekaligus sharing dan juga berbagi pengalaman atas apa yang kami baca tentang fungsi negara. Teman-teman sekalian, jika kita membicarakan tentang negara, maka akan banyak sekali aspek yang dapat kita bicarakan. Seperti negara itu apa? Negara itu asalnya dari mana? Bagaimana sejarah negara? Apa tujuan negara? Bagaimana fungsi negara? Dan bagaimana tata pelaksanaan negara itu sendiri? Sangat luas sekali perkara kita tentang membahas negara. Tapi izinkanlah kami untuk berbagi cerita. Bukan bermaksud untuk menggurui, juga bukan untuk mengadili. Bukan merasa yang paling benar, tapi untuk belajar. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa banyak sekali fungsi negara secara umum maupun yang tertulis dan dipelopori oleh ahli-ahli ilmu negara. Namun, di sini saya akan membahas ilmu negara secara umum terlebih dahulu. Banyak buku yang beredar, dan setelah saya rangkum, fungsi negara secara umum itu, yang pertama adalah tentang fungsi keamanan dan ketertiban. Negara sebagai stabilisator bagi masyarakat harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya demi menciptakan stabilitas negara yang kondusif, yang menjamin terlaksananya program-program pembangunan dengan lancar. Selain itu, keamanan dan ketertiban di negara diharapkan dapat mencegah bentrokan dan pertikaian yang terjadi antar manusia dalam negara tersebut. Jadi, negara harus melakukan langkah preventif bagaimana masyarakat yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalam negara ini, tidak saling tumpang tindih, tidak saling ribut, tidak saling meributkan akan satu hal yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dalam satu negara tersebut. Di mana kita harus menumbuhkan rasa toleransi, rasa saling berbagi, rasa saling memberi, rasa saling mengasihi dan menyayangi. Itu termasuk tugas negara pada umumnya. Dengan cara apa? Untuk menjalankan fungsi tersebut, negara harus menciptakan hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk melakukan penertiban dan pengamanan. Lalu yang kedua adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berfungsi untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya, berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan hal tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi. Karena pada dasarnya, apabila dalam negara kita mengalami penurunan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi, di mana banyak sekali harga-harga akan naik, di mana orang-orang akan merasa tertekan, di mana orang-orang akan merasa hidup mereka susah, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Mereka akan nekat, karena pada dasarnya kita sebagai manusia memiliki naluri hewani, yang mana kita membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup, sesuatu untuk membela diri kita sendiri. Oleh karena itu, di sini negara memiliki fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi ini tidak menjadi tanggung jawab negara saja sepenuhnya, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi pertahanan. Berkaitan dengan pertahanan dari serangan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan alutsista serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Oleh karena itu, seperti di Indonesia, kita memiliki TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Kita memiliki polisi, kita memiliki kepanduan, gerakan-gerakan di mana kita dilakukan untuk bisa mempersiapkan diri kita sendiri. Tidak hanya untuk membela negara, tapi juga untuk membela diri kita. Di dalam Al-Quran pun Allah telah menyebutkan
bahwa Allah tidak suka dengan hamba yang lemah. Allah lebih menyukai hamba yang kuat, kuat jasmani, kuat rohani. Agar apa? Agar kita bisa membela diri kita, bisa membela keluarga kita, saudara-saudara kita yang terzolimi, juga bisa membela negara kita. Karena dengan membela negara kita, berarti kita sudah termasuk berjihad di jalan Allah. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi keadilan. Fungsi keadilan harus dilakukan oleh negara tanpa membeda-bedakan dengan cara dibentuknya badan-badan peradilan negara yang berkewajiban menjamin keadilan setiap warga negara. Jadi negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk badan-badan hukum, badan-badan peradilan, yang mana dalam badan-badan peradilan ini tidak boleh ada rasa saling menguntungkan satu pihak. Atau karena ada faktor X, akhirnya keadaan ini tidak ada. Keadilan bukan berarti sama rata. Keadilan tidak harus sama, tapi keadilan ada semua sesuai dengan porsinya, semua sesuai dengan peraturannya, semua sesuai dengan kenyataannya. Ini sangat penting, karena hal ini ada sesuatu yang dari dulu sampai sekarang masih kita perjuangkan. Tentang apa? Tentang keadilan. Usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan keputusan yang adil dalam hukum. Jika keadaan tidak ditegakkan, akan muncul gejolak dalam masyarakat yang justru akan mengganggu keamanan negara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fungsi negara yang pada awal saya sebutkan. Namun sebaliknya, jika keadilan ditegakkan, akan muncul kehidupan masyarakat yang dinamis serta harmonis. Oleh karena itu, betapa pentingnya keadilan dalam sebuah negara, betapa penting penyelenggara pemerintahan yang hebat dalam sebuah negara adalah untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya agar dapat teratur, dinamis, dan harmonis. Semuanya tidak mementingkan diri sendiri, semuanya memiliki saling berbagi dan saling mengasihi dan menyayangi, sehingga kita bisa mengerti satu sama lain. Lalu yang selanjutnya, ada pula fungsi-fungsi negara menurut para ahli ilmu negara. Ilmu negara, ahli ilmu negara pada zaman dahulu, ahli ilmu negara yang sudah masyhur, ahli ilmu negara yang namanya sudah tertulis dalam buku-buku. Berikut ada yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Van Vollenhoven. Fungsi negara menurut beliau terdiri dari 4 fungsi yang dikenal dengan istilah catur praja. Apa aja 4 fungsi itu? Yang pertama adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya katakan di awal, di mana negara harus dapat untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang adil, makmur, sejahtera, agar bisa mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Agar apa? Agar masyarakat yang ada di dalamnya kondusif, terjaga, dan tidak awur-awuran. Karena menurut saya, apabila negara lalai dalam membina masyarakat, maka yang terjadi adalah masyarakat memberontak. Masyarakat mementingkan perutnya masing-masing. Mungkin tidak semua, tapi akan ada beberapa yang akan menjadi racun di antara kita. Lalu yang kedua adalah fungsi mengadili. Seperti yang disebutkan di awal, negara memiliki fungsi untuk berlaku adil kepada setiap masyarakatnya, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang asal, tidak memandang pangkat, tidak memandang apapun dalam dirinya. Yang ada hanyalah keadilan. Itu yang selama ini selalu kita perjuangkan bersama. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi membuat peraturan. Fungsi membuat peraturan ini adalah merupakan sebuah langkah yang preventif, langkah nyata, di mana negara harus selalu mengatur warga negaranya, mencegah warga negaranya, memberikan jalan dan arahan yang benar kepada warga negaranya, agar masyarakat ini, kita ini dapat terarah hidupnya, agar kita ini tidak hilang arah, agar kita ini selalu teratur, agar kita ini tidak segala sesuatu ingin semuanya seperti keinginan sendiri. Terkadang kita harus memikirkan orang lain, terkadang kita juga harus berbagi, terkadang kita juga harus mengalah. Karena di dalam satu negara yang hidup bukan cuma kita sendiri, namun ada banyak sekali orang yang hidup dalam satu negara tersebut yang memiliki kepentingannya masing-masing juga. Oleh karena itu, di mana negara harus membuat sebuah peraturan yang itu menertibkan masyarakat, membuat masyarakat jadi tertib dan tidak awur-awuran. Lalu yang terakhir adalah fungsi ketertiban dan keamanan.
ini masih satu koneksi dengan yang tadi, di mana negara harus melakukan langkah preventif dan juga memberikan solusi apabila ada warga negaranya atau masyarakatnya yang melakukan kesalahan. Jadi 4 fungsi yang tadi disebutkan oleh Van Vollenhoven ini sangat berkaitan satu sama lain. Penyelenggaraan pemerintahan, mengadili, membuat peraturan, juga ketertiban dan keamanan. Lalu yang kedua, ada Goodnow. Menurut Goodnow, negara secara prinsipnya dibagi menjadi 2 fungsinya. Dan pemikiran Goodnow ini disebut dengan Beli Praja. Yang pertama adalah policy making. Policy making yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. Yang mana artinya adalah negara adalah pembuat peraturan. Negara adalah pembuat keteraturan, negara adalah pembuat kebijakan untuk masyarakat. Kapan? Dalam waktu tertentu tersebut. Selama negara itu masih ada. Jadi negara selalu siap dengan segala hal, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di tengah masyarakat. Karena masyarakat ini dinamis. Kita tidak bisa hanya selalu mengandalkan satu peraturan yang ada. Kebiasaan manusia akan berubah. Lalu yang kedua adalah policy executing, yaitu adalah kebijaksanaan yang harus dilakukan untuk terciptanya policy making. Ini adalah sebuah bentuk praktek atau langkah yang lebih serius dari policy making. Policy executing ini adalah eksekusinya, pelaksanaannya, di mana sebuah negara harus benar-benar menjalankan apa yang telah dia rencanakan, apa yang telah dia rapatkan, apa yang telah dia rancang, apa yang telah dia bayangkan. Yang pasti masih sesuai dengan korelasi dengan masyarakat tersebut, masih terkorelasi dengan Pancasila misalnya di Indonesia atau di negara-negara lain. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, memiliki adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak selalu bisa menyamaratakan setiap negara. Tapi policy executing ini ada sebuah langkah nyata bagi negara untuk dapat mesejahterakan rakyatnya, untuk dapat benar-benar adil terhadap rakyatnya, untuk benar-benar memberikan rasa aman terhadap rakyatnya, untuk benar-benar memberikan rasa bahwa negara adalah rumah saya, negara adalah tempat pulang bagi saya, negara adalah tempat di mana saya dilahirkan dan saya harus bela mati-matian. Itulah mengapa pentingnya sebuah negara harus melaksanakan fungsi-fungsi tersebut agar kita sebagai masyarakat juga memiliki rasa di mana kita perlu untuk membela negara. Karena tidak menutup kemungkinan akan ada masa atau waktu di mana kita benar-benar harus memilih antara membela negara atau membela diri sendiri. Tapi yang saya harapkan, dengan negara memberikan fungsinya, melaksanakan fungsinya sebagai negara dengan sepenuhnya, maka kita pun sebagai warga negara dapat mencintai dengan sepenuh hati negara kita dan membela mati-matian negara kita. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sharing kepada kalian. Apabila ada saran saya dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Apabila ada penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Bisa komen di kolom komentar di bawah, atau bisa kasih masukan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.